Di dunia yang makin cepat berubah, banyak orang percaya bahwa untuk jadi pemimpin negara, seseorang harus berusia matang, punya rambut putih, dan jam terbang puluhan tahun. Tapi, bagaimana kalau ternyata beberapa negara justru menyerahkan nasib bangsanya ke tangan anak-anak muda? Bukan sekadar muda, tapi sangat muda. Bahkan ada yang lebih muda dari banyak manajer kantor di kota besar. Mari kita lihat 5 pemimpin negara yang naik ke puncak kekuasaan saat usianya masih di bawah 40 tahun. Siap-siap terkejut, karena kisah mereka bukan cuma inspiratif, tapi juga penuh kejutan, kontroversi, dan kadang cukup aneh. Gabriel Boric, Presiden Chili. Gabriel Boric naik jadi Presiden Chili di usia 35 tahun, menjadikannya presiden termuda dalam sejarah Chili. Tapi yang bikin cerita ini menarik bukan cuma soal usia. Boric dulu adalah aktivis mahasiswa garis keras. Dia dikenal karena memimpin demo besar-besaran menentang sistem pendidikan Chili yang mahal dan timpang. Saat itu, banyak orang melihatnya hanya sebagai anak muda yang suka demo. Tapi siapa sangka, 10 tahun kemudian dia justru duduk di istana kepresidenan. Pakaiannya pun pernah jadi sorotan. Saat pelantikan, Boric tampil tanpa dasi, hanya mengenakan jas dan kemeja terbuka. Ia ingin memberi sinyal, saya bukan bagian dari elit lama. Ada yang kagum dengan sikapnya, tapi banyak juga yang mencibir. Apa ini presiden atau anak kuliahan habis sidang skripsi? Namun di balik gayanya yang santai, Boric membawa agenda besar, membongkar sistem lama yang dinilai terlalu neoliberal dan menyusun ulang konstitusi negara. Meski usianya muda, beban di pundaknya sama beratnya dengan presiden manapun. 2. Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso, lahir 1988. Kita terbang ke Afrika Barat. Ibrahim Traoré menjadi Presiden Burkina Faso pada usia 34 tahun lewat jalan yang cukup dramatis, kudeta militer. Ya, kamu tidak salah dengar. Traoré adalah Kapten Angkatan Darat, dan memimpin penggulingan pemerintah sebelumnya karena dinilai gagal mengatasi ancaman ekstremisme di negaranya. Yang bikin cerita ini makin liar, saat pengumuman kudeta, Traoré tampil dengan senjata lengkap, wajah tanpa ekspresi, dan nada bicara dingin. Banyak orang langsung membandingkannya dengan tokoh revolusioner legendaris Burkina Faso, Thomas Sankara, yang juga naik ke tampuk kekuasaan di usia muda, dan dikenal sebagai Che Guevara-nya Afrika. Uniknya, meski naik lewat kudeta, Traoré justru mendapat dukungan luas dari rakyat, terutama anak muda. Alasannya? Setidaknya dia berani bertindak, bukan cuma duduk-duduk di kantor ber-AC, kata seorang warga dalam wawancara lokal. Tapi tentu saja, gaya kepemimpinan militeristiknya masih jadi bahan perdebatan di dunia internasional. Faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. 3. Sanna Marin, mantan Perdana Menteri Finlandia, lahir 1985. Namanya sempat viral di seluruh dunia, bukan hanya karena ia jadi Perdana Menteri Finlandia di usia 34 tahun, tapi juga karena pesta dansanya. Sanna Marin, seorang sosial demokrat, memulai karir politiknya dari nol, dibesarkan oleh ibu tunggal dalam keluarga pelangi. Ia menyebut dirinya anak kelas pekerja. Ketika terpilih jadi PM pada 2019, banyak yang menyebutnya sebagai simbol harapan generasi baru. Tapi popularitasnya bukan tanpa tantangan. Pada 2022, video Marin sedang berpesta dan berjoget dengan teman-temannya bocor ke publik. Ada yang bilang dia tak pantas bersikap begitu sebagai kepala pemerintahan. Tapi banyak juga yang membelanya, mengatakan, pemimpin negara juga manusia. Bahkan, video itu justru membuatnya makin disukai oleh generasi muda. Meski akhirnya kalah dalam pemilu 2023, warisan Marin tetap kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mendorong transparansi, mewujudkan kebijakan ramah lingkungan, dan membawa Finlandia bergabung dengan NATO, sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. 4. Sebastian Kurz, mantan Kanselir Austria, lahir 1986. Sebastian Kurz bukan cuma muda saat jadi Kanselir Austria, ia menjabat pertama kali di usia 31 tahun. Itu bahkan lebih muda dari kebanyakan manajer divisi di startup. Kurz dikenal sangat rapi, elegan, dan jago dalam komunikasi politik.
Ia membawa partainya, OVP, ke arah yang lebih modern dan konservatif. Tapi di balik penampilannya yang clean, Kurz juga dikelilingi oleh banyak kontroversi. Salah satu hal paling mengejutkan, ia pernah dituduh memanipulasi media dengan dana pemerintah demi meningkatkan citranya. Skandal ini bikin dia mundur dari jabatan dan sempat dijuluki "baby diktator" oleh media oposisi. Meski begitu, banyak rakyat Austria yang masih menganggapnya sebagai salah satu politisi paling cerdas dalam 1 dekade terakhir. Dan lucunya, ketika pertama kali menjabat, banyak jurnalis kebingungan mau memanggilnya dengan sapaan formal atau santai. Karena di Eropa, panggilan kehormatan seringkali diasosiasikan dengan usia. Lima Kaja Kallas, Perdana Menteri Estonia, lahir 1977. Oke, Kaja Kallas memang bukan di bawah 40 tahun saat menjabat, tapi saat ia naik jadi PM Estonia di usia 43, dia memimpin kabinet yang rata-rata usianya di bawah 35 tahun. Bahkan, beberapa menterinya saat itu belum cukup umur untuk jadi anggota DPR di banyak negara lain. Kaja Kallas adalah pengacara dan mantan anggota Parlemen Eropa, yang dikenal sebagai pendukung keras digitalisasi. Di bawah pemerintahannya, Estonia menjadi salah satu negara dengan sistem pemerintahan paling digital di dunia. Bayangkan, di Estonia, kamu bisa menikah, bayar pajak, sampai bikin perusahaan tanpa keluar rumah. Semuanya cukup lewat smartphone. Dan yang unik, Kaja Kallas adalah anak dari mantan PM juga, Siim Kallas. Tapi berbeda dari ayahnya yang konservatif, Kaja tampil sebagai wajah modern dan progresif, menunjukkan bahwa meski datang dari keluarga elit, anak muda tetap bisa membawa perubahan nyata. Sekarang pertanyaannya, apakah anak muda memang lebih baik dalam memimpin negara? Tidak selalu. Beberapa dari mereka jatuh karena skandal, tekanan politik, atau ketidakmampuan mengelola konflik internal. Tapi yang pasti, kehadiran mereka membuktikan satu hal, usia bukanlah penghalang untuk punya visi besar. Bahkan dalam politik yang penuh intrik, keberanian mengambil risiko dan kemampuan beradaptasi cepat, dua ciri khas generasi muda, seringkali jadi senjata yang sangat efektif.